Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin radhiyallahu anna wa ankum ila an qala man udhina lahu fit ta'bir fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuh wa juliyat ilaihim isyaratuh. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah Az-Zakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, man udhina lahu fit ta'bir, siapa orang yang diizinkan oleh Allah baginya untuk mengungkapkan daripada ilmu-ilmu yang telah Allah titipkan padanya. Siapa orang yang telah diberikan oleh Allah izin untuk mengajarkan ilmu agama, fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuh, maka diberikan oleh Allah kemudahan bagi para pendengar dari ilmu-ilmu tersebut akan memahamnya. Wa juliyat ilaihim isyaratuh, dan Allah tampakkan, Allah tajallikan kepada mereka yang mendengar ilmu-ilmu oleh orang yang diizinkan oleh Allah menyampaikannya kepada mereka, itu akan isyarat ataupun akan petunjuknya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, Al-Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada diri yang menyampaikan ilmu bahwa tidaklah tersampaikan ilmu itu dengan manfaat kecuali atas izin Allah. Biarpun bagus perkataannya, susunan katanya layaknya sajak yang sudah tertata rapi, indah dan menakjubkan bagi para pendengarnya, namun kalau tanpa diizinkan oleh Allah, maka kata-kata yang disampaikan tadi hanya sekedar lewat telinga kanan keluar telinga kiri, tidak masuk ke dalam jiwa bagi para pendengarnya. Di dalam Al-Quran disebutkan di surah An-Naba kalau kada salah, la yatakallamuna illa man udhina lahu rahmanu wa qala shawaba. Tidaklah mereka berkata-kata kecuali atas izin Allah, dan ia berkata atas izin Allah itu dengan perkataan shawaba, yaitu perkataan yang benar. Jadi setiap orang yang diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan kalimah ataupun ilmu agama atau ibarah-ibarah, itu akan menjadi kebenaran
kemanfaatan dan petunjuk bagi para pendengarnya. Berapa banyak kita itu hanya terkecoh dengan gaya bahasa penyampaian dari sang penyampai, tapi tidak pernah memperhatikan kepada hati kita. Apakah hati kita sudah dapat meresapi atau menghayati, bahkan dapat menggetarkan jiwa kita dari kata-kata yang disampaikannya tadi, untuk adanya perubahan pada diri kita. Satu kalimat yang di dalamnya diizinkan oleh Allah untuk disampaikan, maka itu satu kalimat bisa menetap di dalam jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang mana Allah tetapkan ilmu itu juga sampai kepada dirinya. Jadi yang menyampaikan dapat izin, yang mendengarkan pun dapat izin untuk menerimanya. Namunnya yang menyampaikan saja dapat izin dari Allah, yang mendengar kada dapat izin untuk menerimanya. Itu laksana Nabi kita menyampaikan kepada Abu Jahal. Nabi kita dapat izin untuk menyampaikan yang namanya risalah keagamaan, tapi Abu Jahal tidak dapat izin untuk menerima risalah keagamaan, sehingga Abu Jahal tidak mendapatkan hidayah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah athabakumullah. Dulu ada cerita di zaman Syekh Hasan bin Sam'un. Beliau seorang wali min auliyaillah di zamannya. Ada seseorang yang datang ingin belajar ilmu kepadanya. Setelah sampai di dalam kajiannya, orang ini tadinya tujuannya hendak menggali ilmu dari Syekh Hasan bin Sam'un, namun terpedaya oleh hasutan syaitan di dalam hatinya, yang hingga ia hanya memperhatikan gaya bahasa penyampaian dari Syekh Hasan bin Sam'un. Syekh Hasan bin Sam'un ketika membaca la syarrun nas, yang padahal menurut ilmu nahunya la syarrin nas, dibaca la syarrun nas, akhirnya orang yang memperhatikan gaya bahasa yang disampaikan oleh Syekh Hasan As-Sam'un ini ada kejanggalan dalam gramatika bahasa Arabnya, lalu akhirnya pulang. Atau dalam bahasa kita, bapak guru nih mengajarkan nahunya salah, ya, bacaan kitabnya salah. Bulik orang ini. Setelah bulik, Syekh Hasan bin Sam'un datang di dalam mimpinya ini orang. Ujar Syekh Hasan bin Sam'un, "Hei fulan, engkau datang ke dalam majelisku. Tadinya engkau tujuannya ingin menggapai ilmu yang murni, ilmu yang menyelamatkanmu. Tapi setelah engkau datang ke tempat majelisku, bukan itu yang engkau gapai, bukan itu yang engkau lakukan, tapi engkau hanya memperhatikan gaya bahasaku. Yang tadinya sebenarnya bacaan la syarrun nas, aku baca la syarrun nas hanya karena dhammah. Engkau pulang meninggalkan majelisku. Wahai fulan, dhammahkan tujuanmu, hadapkan, angkatlah, dhammahkan hajatmu kepada Tuhanmu dengan suci. Kasrahkanlah egomu, kesombonganmu." Lalu dengan bahasa-bahasa nahu disampaikan oleh Syekh Hasan bin Sam'un kepada si fulan ini. Terbangun dari mimpinya, menangis sejadi-jadinya. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang ini adalah sebuah kesalahan, karena hanya memperhatikan gaya bahasa. Kalau saja hidayah itu didapat dengan bahasa yang indah, yang fasih, maka Nabi Harunlah yang berhak menerima kitab Taurat. Wa akhi Haruna afsahu minni lisana dalam Al-Quran.
saudaraku Harun itu lebih fasih lisannya daripadaku, kata Nabi Musa. Tapi ternyata apa? Allah malah memberikan Taurat kepada Nabi Musa yang cadel. Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa yang perkataannya, kalimat bahasanya tidak sebagus kalimat Harun. Makanya Nabi Harun itu jadi juru bicaranya Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah athabakumullah, kalau pandai dalam merangkai kata itu namanya pujangga, ya kan? Itu namanya pujangga atau penyair kata. Tapi kalau pandai dalam menyampaikan cahaya-cahaya agama, itulah yang disebut dengan para pendai agama, para pengajak kepada jalan Allah. Mereka seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pun pernah dikritik oleh orang-orang yang padahal ilmu nahunya di bawah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di mana ketika Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad membaca ratibnya, amanna billah, apa tuh? Amanna billah wa bil yaumil akhir, amanna billah wal yaumil akhir tubna ilallahi batinau wa zahir. Padahal dalam ilmu nahunya dibaca wa zahira, dalam tajwidnya pun dibaca wa zahira, tapi Sidin membaca ratibnya wa zahir, ya kan? Yang mengkritik ini jadi napa? Bukannya jadi wali, bukannya jadi ulama yang selamat, malah katulahan lawan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kenapa? Karena Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ilmu nahunya lebih tinggi daripada orang yang mengkritik. Biasanya orang yang mengkritik ini, ketujuh menyambati ini, maaf, minta halal minta ridha, man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Karena kedangkalan ilmunya lah yang membuatnya ketujuh mengkritik orang. Sedangkan ilmu itu luas. Allah. Dulu di negara ujar almarhum Abuya itu muntasalah membaca kitab Arab Gundul, gurunya atau orang-orang di sana yang ahli gramatika bahasa Arab atau ahli ilmu alat itu akan mengatakan begini, boleh aja kamu, arti boleh itu kembali aja kamu ke pondok, ujuri dulu bacaan Arab kitab Gundul kamu. Jadi ada salah satu ulama yang tak salah tak khilaf membaca Arab Gundulnya, yang tadinya harusnya nasab dibacanya kasrah, ya kan? Apa yang dijawab oleh orang yang tak salah tak khilaf, yang tadinya nasab dibaca kasrah? Itu jawabannya sangat menarik. Kalaulah saja aku mengaji ilmu agama hanya sekedar mengetahui mana rafa', mana nasab, mana jazam, mana dhammah, maka apa hasilnya aku nuntut ilmu agama? Karena ketika nanti aku mati, aku tidak ditanyakan kenapa engkau rapakkan bacaan ini, kenapa engkau nasabkan bacaan ini, kenapa engkau kasrahkan bacaan ini. Yang ditanya, apakah sudah kau sampaikan ilmu yang kau dapatkan di pondok, yang kau dapatkan dari gurumu? Apakah sudah kau amalkan ilmu? Apakah sudah engkau lakukan ketaatan? Sudahkah engkau menjalankan daripada kewajiban? Itulah yang ditanya, bukan bacaan ataupun ucapan-ucapan gramatika bahasa Arabku yang terkhilaf aku membacanya ini. Diam guru tadi. Ya dah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Banyak wayah ini orang yang mengukur kedalaman ilmu guru dengan kepanjangan atau kelebaran daripada tangkai keilmuannya. Inya mengukur kedalaman ilmu guru dengan setangkai keilmuannya, sehingga setangkai keilmuan yang inya punya ini pada hakikatnya tidak akan sampai kepada dasar lautan si ilmu guru. Hanya setangkai masuk ke dalam lautan ilmu si guru sudah banyak mengkritik,
men'tirat, bahkan menyalahkan ampun guru. Itulah ujian orang sekarang ketika baguru lawan guru. Kalau orang bahari itu sami'na wa ata'na, inggihipun taat lawan baguruan. Kalau wahini lawan baguruan sami'na wa bahasna, ya lah, imbah didengar dibahas. Itu perbedaan murid yang wahini lawan bahari. Tapi kada berataan, kada. Masya Allah. Itulah yang mengolah si murid itu kada dapat keberkahan ilmu. Ulun tahadusan bin Nikmah dulu di pondok itu ada kawan yang kritik benar. Kada kawa salah guru tuh menyampaikan penyampaian dalam kitab, bulik di kamar pasti mengkritik, salah guru tuh membaca. Wah ini jadi napa? Padahal pintar orangnya di pondok, cerdas orangnya. Kalau baca kitab lancar. Iyalah, kalau sudah mengearabkan nahu kada ketulungan. Lancarnya, fasihnya, Masya Allah. Tapi karena gawiannya ketujuh mengiktirat apa yang disampaikan gurunya, kepintarannya tadi kada menjadi barokah, kada manfaat buat umat, kada manfaat buat orang lain. Buat dirinya saja tuh kada diamalkannya, buat orang lain kada disampaikannya. Kenapa? Orang lain kada memanfaatkannya. Masya Allah. Tercabut keberkahannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Lalu di sini Al-Imam Ibnu Athaillah menegaskan, orang yang diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan ibarah, maka tandanya para pendengar yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang dapat izin dari Allah itu mudah untuk mencernanya, mudah untuk memahaminya, dan mudah untuk mengamalkannya. Satu sentuhan ilmu yang diberikan oleh mereka yang sudah dapat izin dari Allah untuk menyampaikan itu ilmu dapat merubah keadaan kita, dapat merubah hal ehwal kita yang Allah telah tetapkan izin kepada orang yang menyampaikan daripada itu ilmu dan kepada kita yang menerima itu ilmu. Masya Allah. Kalau seumpama kita diizinkan oleh Allah untuk menerima ilmu, ya kah? Tapi orang yang menyampaikan ini tidak diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu, maka ilmu itu kada masuk jualan kita, kada sinkron. Ya lah. Atau orang yang menyampaikan ilmu itu dapat izin untuk menyampaikan ilmu, kita untuk menerima ilmunya kada diizinkan oleh Allah, maka kada kau sampai juga. Jadi harus ada konektivitas hubungan yang kuat antara yang menyampaikan dengan yang disampaikan, sama-sama diizinkan oleh Allah. Masya Allah. La ya'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma bis samawati wa man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznillah illa bi'idnih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma bis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya kah? Tidak akan sampai syafaat, ya kah, kepada orang kecuali dengan izinnya Allah. Jadi segala sesuatu yang mana di dalamnya ada izin Allah itu akan menghasilkan keabadian, kemanfaatan sampai akhirat. Lalu bagaimana kita mengetahui Bapak Ibu bahwa apabila posisi kita ini adalah yang menyampaikan itu diizinkan oleh Allah atau kada? Maka kata di dalam syarah hikam, baik di dalam kitab Sifaus Saqam
daripada Syekh Ali Baros, muridnya daripada Al-Habib Umar Al-Attas. Itu disebutkan bahwa orang yang diizinkan oleh Allah tandanya adalah dia diizinkan oleh gurunya. Kalau kita kan nak mengetahui kita ini diizinkan oleh Allah nang kayak apa, mun kita seorang aja kada kawa bertamuan secara nyata dengan Allah. Lalu Allah tampakkan izinnya itu melewati guru dari orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi apabila gurunya mengizinkan berarti menunjukkan Allah mengizinkannya. Orang Bahari itu disebutkan tidak wani buka majelis taklim kecuali sudah dapat izin gurunya. Kada wani buka pengajian sebelum dapat izin gurunya. Itu. Jadi majelis taklim yang sifatnya dibangun atau dibina oleh si guru tadi, ya kah? Di tempatnya ataupun di tempat yang disediakan oleh masyarakatnya, itu apabila diizinkan oleh gurunya maka majelis itu akan membawakan kemanfaatan buat lingkungannya. Ada perubahan buat lingkungannya. Yang tadinya lingkungannya gelap gulita menjadi terang benderang. Yang tadinya lingkungannya tidak paham tentang agama mulai sudah paham tentang agama. Tapi kalau majelis itu tidak diizinkan oleh gurunya, menandakan tidak diizinkan oleh Allah pada orang tersebut untuk menyampaikan ilmunya, maka tidak ada kemanfaatan majelis itu buat kampungnya. Jadi setiap guru ya kan, ingin buka majelis itu bubuhan sidin itu pastinya minta izin dulu lawan guru. Kada serta merta buka majelis karena banyak duit, dah. Banyak duit langsung buka majelis, dah. Izin supaya dapat izinnya Allah. Kalau majelis di masjid ini pang kayak Pak Ustadz, masjid ini umum. Dijadikan masjid ini untuk semua kajian agama, untuk semua kemaslahatan agama, untuk semua syiar agama, termasuk kajian. Cuman tinggal gurunya aja lagi yang menyampaikan itu sudah dapat izin kada dari gurunya. Karena kata di dalam riwayat disebutkan al-isnadu minad din, yang namanya sanad dalam bahasa lain adalah izin mata rantai daripada guru ke guru, itu adalah bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Tanpa sanad, tanpa izin dari guru yang tersambung dengan gurunya terus kepada gurunya, maka dia akan berkata sakahandaknya, seenak edewe, sakarepnya, tidak sesuai dengan tuntunan dari gurunya. Kada berprinsip dalam penyampaiannya. Takana musim politik kena umpat politik Syiah, takana musim ini takana umpat musim ini. Jadi musim-musiman penyampaiannya, berubah-ubah sesuai musimnya. Tidak ada ketetapan penyampaiannya sesuai dengan apa yang diizinkan dan disampaikan oleh gurunya. Ya Rob. Kita pulang yang mendengarkan, mendudukkan hati sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan keberkahan daripada guru tersebut. Kita tidak mengetahui umpama guru itu dapat izin atau kada dari gurunya, tapi kita sebagai mustami'in, sebagai orang yang mendengarkan, sebagai orang yang menuntut ilmu, wajib mendudukkan hati sebaik-baiknya dengan husnudzon. Andai kata husnudzon kita itu salah, ujar kita guru ini aku yakinlah inya izin lawan gurunya, insya Allah guru ini ujar pulang yang satunya inya pakai sanad mengajarnya,
Ternyata kada, tapi husnudzon pian tadi pian sampaikan di dalam hati pian ketika duduk dengannya, maka membuahkan hasil pahala satu. Husnudzon itu diucapkan dalam hati, salah kita berhusnudzon lawan orang tuh, umpama orang tuh maling kita sambat alim, wah alim orang ini ternyata maling, ya kan? Husnudzon kita dapat pahala, ya kan? Tapi sebaliknya suudzon walaupun bujur, jadi maling bujur maling, ya kan? Ya maling. Kenapa ini jadi menyangka maling? Ini dasar kada tahu ini itu maling, lalu menyangka maling. Ternyata bujuran maling, ya kan? Sangka buruknya itu tetap dapat dosa, dada dapat pahala. Nah, jadi kita bisa mendudukan di mana kita ditempatkan oleh Allah dengan sikap-sikap yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau kita sebagai pengajar dudukan, jangan berani kita mengajar sebelum kita dapat izin guru kita. Kalau kita duduknya di pendengar, mustami'in, penuntut, maka jagalah hati kita. Jangan sembarang kita menundukkan hati kita dengan berkata-kata dan beriktirat kepada guru-guru yang menyampaikan ilmunya kepada kita. Karena apabila kita suudzon, kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dosa dan tercabutnya keberkahan ilmu yang tadi diharap kita mendapatkan keberkahan ilmu dari guru tersebut. Ya Rabb. Di dalam kitab Tadhkirun Nas itu juga disebutkan ada kisah sama persis dengan cerita Syekh Hasan bin Sam'un, sama persis. Bedanya orang yang datang ke majelis si wali ini, ya kan, tidak meninggalkan majelis itu tapi langsung mencelanya di hadapan. Tahu bahasa kita orang Banjar, langsung berdiri menunjuk, guru apaan nih, baca kitabnya tak salah, bapak ikam nih belajar lawan guru yang salah nih, langsung nangka itu, ya kah? Pada saat itu si wali tunduk, setelah tunduk kada lawas pingsan orang yang mengata tadi. Dalam pingsannya datanglah seperti suara dan bayang-bayang yang mengatakan kepada orang yang pingsan tadi, hai fulan, tidakkah engkau melupakan salah satu cerita yang ada di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Harun dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa diberikan oleh Allah risalah kenabian dengan diturunkannya kitab Taurat kepadanya, sedangkan Nabi Harun terlebih fasih daripada Musa, dan Allah tetap memberikan Taurat kepada Musa. Padahal jika seandainya yang fasih lebih berhak menerima kitab Taurat, maka Allah akan berikan kitab Taurat kepada yang lebih fasih daripada Musa, yaitu Harun. Tapi ternyata tidak, Allah kasihkan Taurat kepada Musa, sedangkan Harun cuma sekedar juru bicara. Terbangunlah orang ini, tapi setelah terbangun, wali yang disambatinya yang waktu mengajar ini, ya kan, sudah tidak lagi ada di pengajian itu. Dia cari-cari sampai akhirnya pada akhir hayatnya dalam pencarian kepada si wali untuk hanya meminta maaf atas keteledoran hatinya yang sudah menyangka kada baik dan mulutnya yang sudah mencela yang kada baik. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, kami di pondok itu diajarkan bahasa Katulahan, dan ini kada diajarkan di bangku sekolahan umum. Di pondok pesantren itu diajarkan bahasa Katulahan, bahasa Kualat, karena Katulahan ini dapat meruntuhkan jalan kita untuk menuju jalan kebaikan yang selanjutnya. Tadinya kita sudah baik, tapi karena Katulahan kita kadang kala mencapai kebaikan selanjutnya, bisa saja mandek di situ atau malah jatuh sejatuh-jatuhnya.
Itulah yang disebut dengan katulahan. Sampai inya itu berpikir, aku nih nah pintar pada sidin tuh, nah padahal di pondok kenapa yuk malah sidin yang bermanfaat pada aku. Sampai tak ucapnya nang kayak itu, padahal ucapan yang kayak itu tuh adalah sebuah muhasabah buat dirinya yang ia harus taubati. Aku aja banyak beribadah, tapi kenapa yuk ya pinangalih mana hidup. Bukan ibadahnya yang salah, tapi kitanya yang ajak mahwal Tuhan. Ibadah iya, tapi mahwal Tuhan iya juga. Hati mahwal Tuhan itu artinya apa? Menyembah Allah tapi kadari itu dengan ketentuan Allah, itu namanya mahwal Tuhan. Lalu akhirnya apa? Tidak mendapatkan daripada ridhonya Allah. Wa ridwanu minallahi akbar, dan ridho daripada Allah itulah yang paling besar. Ridho Allah itu dapat kita dapatkan, ridho Allah itu dapat kita capai dengan melewati ridho orang-orang yang menghantarkan kepada ridho Allah. Di antaranya adalah ridho kuitan, ridho paguruan, kalau bini ridho laki. Kan berapa banyak kita suatu mendengar kisah-kisah ada perempuan yang ahli ibadah yang tidak masuk surga dengan kebaikan dan ibadah di masa hidupnya, malah diceburkan ke dalam neraka. Ternyata kesalahannya cuma satu, tidak mendapatkan ridho laki. Itulah yang disebut dengan bahasa katulahan tadi. Orang yang katulahan itu kada dapat ridho paguruan. Orang katulahan itu kada dapat ridho kuitan. Orang katulahan itu kada dapat ridho laki, Bapak Ibu. Sayyidah Aisyah itu diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, antara dua, lupa. Itu diajarkan oleh Rasulullah sebelum tidur untuk mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho ya Allah pian Tuhan ulun. Aku ridho ya Allah Islam sebagai agama ulun. Aku ridho ya Allah Nabi Muhammad sebagai nabi ulun. Jadi ridho itulah bisa didapat ketika kita ridho dengan apa yang sudah ditetapkan Allah. Kita kan ridho ujar kita Tuhan kita adalah Allah, berarti apapun yang diberikan oleh Tuhan kita Allah, kita juga harus ridho. Itu konsekuensinya. Kita ridho dengan Islam, berarti kita harus ridho dengan syariat Islam. Jangan pernah mahwal syariat Islam, oh ini kada nyaman, oh ini kada cocok, oh ini kada baik. Kalau kita katakan ridho dengan Islam, maka apapun di dalam Islam harus kita jalankan. Apapun di dalam Islam kita jangan mahwal, jangan me'etirat. Apabila kita masih me'etirat, apa sembahyang ini malah pahija. Nah, ini namanya kada ridho dengan Islam. Kalau ridho dengan Nabi Muhammad, maka apa saja yang ada pada diri Nabi Muhammad harus ridho. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang melecehkan Nabi Muhammad. Apalagi sampai mengatakan Nabi Muhammad itu tersesat, waliyadzubillah. Jadi ridho bukan hanya sekedar ucapan, tapi adalah sikap dan perbuatan baik hati ataupun zahir anggota badan. Masya Allah. Coba kita tarik ulang dalam bahasa Al-Quran, itu disebutkan Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah memulai dengan kalimat radhiyallahu anhum. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, wa radu'an, dan mereka pun meridhoi daripada Allah.
Jadi apabila dia ridho kepada Allah, dia kada mahwal perbuatan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Atau sebaliknya, tanda Allah itu ridho kepadanya, dia kada mahwal perbuatan Allah, ridho segala apapun yang dilakukan oleh Allah kepadanya. Itu disebut dengan ridho. Jadi tanda orang itu mendapatkan ridho Allah, dia ridho dengan segala ketentuan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka itulah orang-orang yang takut dengan Tuhannya. Takut mahwal Tuhannya. Jadi kita tuh kadang mau ucap ridho, tapi mahwal itu kada ridho namanya. Ya Rabb, lihat kayak orang tua kita, apapun kelakuan kita dimaafkannya. Tapi mun sudah kada, kita pun tidak akan bisa menjalani ketaatan kepadanya oleh sebab keridhaan dari kuitan kita kadada kepadanya. Maka tugas kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, harus selalu ridho dengan anak kita, supaya anak kita itu kadang ngalih menggapai keridhaan kita. Ini pesan daripada almarhum Abah Haji atau Abah Guru Zuhdi. Ulun ingat waktu acara tasmiyah di rumah salah satu yang khidmah di Majta, namanya Kasah. Masih ingat ulun, pada satu diundang hadir, duduk dega sidin, pesan sidin, wah ini supaya anak itu bakti lawan kuitannya rancak meridhoi anaknya. Karena apabila kada meridhoi anaknya, kayak apa aja baik anaknya pasti tasungsal baiknya. Oleh sebab kebaikan anak itu bisa sempurna karena adanya keridhaan orang tua. Jadi kita sebagai kuitan jangan sampai ada di dalam hati kada ridho lawan anak kita, jangan. Atau kita sebagai laki kada ridho lawan bini kita, jangan. Jangan sampai ada dalam hati kita sebagai laki berucap aku ada ridho lawan biniku dunia akhirat, waliyadzubillah. Kasihan bini, mun bujur sayang ridhoi bini, bimbing pelan-pelan, ya kah? Walaupun nyata salah, pandang, inya perlu dibimbing, inya perlu dituntun, bukan ditinggalkan. Masya Allah. Itulah cara untuk bisa kita mendapatkan keridhaan Allah, maka kita harus ridho dengan segala apapun yang sudah ditetapkannya. Dan kembali kepada pembahasan bahwa setiap perbuatan yang telah diizinkan oleh Allah, maka perbuatannya akan bermanfaat dunia akhirat. Setiap perkataannya yang diizinkan oleh Allah, maka perkataannya akan bermanfaat dunia akhirat. Setiap tindak tanduk hal ihwalnya yang diizinkan oleh Allah, maka hal ihwal dan tindak tanduknya akan bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita dan perjalanan hidup kita di dalam lingkupan izin dan ridhonya Allah. Ulun banyak minta maaf, minta halal, minta ridho.